Selamat pagi, selamat kita boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh kembali bersekutu kepada Dia. Kita boleh ada semua karena kita di dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah masa-masa yang sukar Tuhanlah yang menjadi pengalaman kita. Mari kita mau lebih lagi. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati kebaikannya, kita mau menikmati kemurahannya, kita mau menikmati kasih-Nya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu,
Bye.
Puji Tuhan, kita percaya karena kita punya Allah yang hidup, ya. Maka masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ya, khawatir boleh, ya, tapi cuma sebentar kan Bapak Menteri bilang, ya, karena ada satu perbedaan dari setiap kita orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Sumber segala pertolonganku ada di dalam namamu.
sumber jawaban persoalanku. Semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau bernamaku. Tuhan, semua yang ku perlu darimu Bapakku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku. Semuanya ku temukan
sebab itu kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami, yang menjadi sumber jawaban doa kami. Dan sebab itu Tuhan, mari Kau menguatkan setiap iman percaya kami, supaya dalam setiap keadaan apapun Tuhan, baik suka baik duka, biarlah setiap iman kami terus berpengharapan sepenuh hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami rindu Tuhan, untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menguraikan setiap firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang akan ditaburkan boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga setiap benih firman itu boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah Tuhan. Jadikan setiap kami bukan hanya sebagai pendengar saja, terlebih lagi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, sehingga setiap apa yang diperkatakan sebentar oleh hamba-Mu semuanya itu hanya berasal daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, Kau ambil pucuk pimpinan ibadah pada hari ini, mulai dari pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Pendeta Bambang, mari saya persilakan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi yang penuh sukacita bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Saya percaya bahwa di dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, setiap hari kita memerlukan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini. Sebab setiap hari ada yang namanya tantangan, ada yang namanya masalah yang harus kita hadapi. Saudara kasih Tuhan, ada keadaan yang harus kita respon dengan baik. Salah satunya adalah yang saudara ketahui saat ini, COVID-19. Banyak orang percaya saat ini merasa takut, khawatir. Memang saudara, ya, ini virus yang ya kita katakan harus kita hindari, tapi tidak perlu kita takut berkelebihan, ya. Ingatlah bahwa kesempatan masih ada dan tersedia bagi orang percaya. Maka hidup ini harusnya dijalani, dinikmati, disyukuri apapun keadaannya. Yang setuju katakan amin. Ya, saya mensyukuri saudara kasih Tuhan. Kemarin saya bilang hambanya jangan lewat karnival katanya. Tadi saya lupa, ya, sudah namanya orang tua rahasia ini sudah dikasih tahu masih lupa. Sampai sana buntu, saudara. Waktu balik lagi saudara ke depan, yaitu namanya lansia, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, pagi hari ini percaya saudara, sebagai umat percaya saudara dan saya, bagaimana memenangkan pergumulan yang ada. Yesus tidak menjanjikan saudara bahwa jalan hidup orang percaya akan bebas yang namanya hambatan. Tidak. Hidup yang disertai kesedihan, hidup yang disertai masalah atau pergumulan itu biasa. Tetapi sangat tidak biasa adalah pada jika ada masalah membuat kita tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Itu tidak biasa saudara, ya. Tapi kalau di dalam hidup ini disertai kesedihan, disertai penuh masalah silih berganti atau pergumulan tidak henti-henti, itu biasa. Sekali lagi saudara,
tetapi sangat tidak biasa jika permasalahan yang ada dalam hidup kita membuat kita tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Itu tidak biasa. Dalam pergumulan hidup saudara yang dihadapi hanya ada dua tentunya. Kita menang atau kalah saudara. Tetapi sebagai umat Tuhan kita hidup harus menang. Amin. Pergumulan apapun di dalam kehidupan ini saudara tidak dapat kita hindari. Ya. Pergumulan masalah apapun yang saat ini di dalam kehidupan kita tidak bisa kita hindari. Sehingga apa? Kita harus saudara dapat menghadapi pergumulan dan tidak menghindarinya, ya. Sebab apa saudara? Pergumulan yang ada kita hadapi bersama Tuhan. Kita tidak bisa tidak menghadapi, ya, kenyataan ini saudara, ya. Dalam keadaan yang gonjang-ganjing saat ini saudara, ekonomi yang tidak menentu, ya, banyak orang di PHK, banyak orang yang susah saudara, ya, untuk memperpanjang sehari-harinya aja susah saudara, ya. Bukan itu saja saudara, termasuk saya pengusaha yang biasanya penuh dengan sukacita, tapi saat ini penuh dengan sukacita saudara, karena saya bisa melayani Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya. Bagaimana tidak? Saya bekerja, ya, perusahaan saya jasa, ya, jasa laut. Nah, nggak ada yang ngirim barang apanya yang dikirim saudara, nggak ada. Tapi puji Tuhan saudara, ya, Tuhan mencukupi saya, keluarga saya saudara. Walaupun gonjang-ganjing saudara. Inilah saudara, dalam kondisi seperti ini semuanya diizinkan oleh Tuhan. Biar kita semua bagi orang percaya selalu mengharapkan, bersandar, mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi selama kita hidup maka akan selalu menghadapi yang namanya persoalan, yang namanya masalah silih berganti. Untuk menghadapi pergumulan kita perlu memiliki apa? Keberanian saudara. Keberanian. Kalau kita memiliki keberanian berarti kita tidak perlu takut. Ya. Buanglah rasa takut dan khawatir kita. Kita tidak boleh, ya, dibelenggu oleh, dikuasai oleh rasa takut dan cemas. Kita harus dapat membuangnya. Mengapa saudara? Kita harus membuang jauh-jauh rasa takut, rasa cemas kita dalam hidup kita. Karena kita tidak akan menghalangi. Karena apa? Yang kita takut, yang kita cemasi, maksud saya itu akan menghalangi kita untuk melihat saudara kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita takut, ya, itulah yang menghalangi saudara dan saya untuk melihat kuasa dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita hendaklah menang, sehingga Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, bukan kepada kekalahan. Amin. Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Tadi saya sampaikan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan saya, keperluan saya, walaupun, ya, dalam bisnis gonjang-ganjing saudara, ya. Ya, sehingga kita tidak akan kekurangan, karena Tuhan menyertai kita, selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, manusia pasti akan dipiara oleh Tuhan. Amin. Karena kita adalah ciptaannya. Ya, kalau kita ciptaannya, kita dipiara oleh Sang Pencipta kita. Amin. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu takut lagi, ya. Jadi jangan takut saudara, tetapi jangan takut terus saudara saat ini, ya, berkumpul-kumpul dengan orang banyak, ya saudara, tidak pakai masker, tidak ada kebersihan dalam sehari-hari, ya, ini namanya melawan
COVID-19, saudara. Ya, kita boleh tidak takut, tapi kita harus waspada, berjaga-jagalah. Amin. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Ya, menuruti aturan, anjuran pemerintah. Ya, saya selalu pakai masker, saudara. Ya, tadi kalau di atas mimbar saya nggak pakai masker. Saya nggak suka sama Pak Gembala Sidang ini. Semua pakai masker, saya pakai masker, saudara. Ya, marilah kita jangan takut. Kita buka Yesaya 41 ayat 10, saudara kasih Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Katakan mengapa? Katakan janganlah takut, sebab Tuhan tahu anak-anaknya ini selalu takut, saudara. Ya, maka dijelaskan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Tanpa disadari, saudara kasih Tuhan, setiap kita tentu, saudara, pernah dikuasai oleh ketakutan. Ya, saat ini banyak yang saya katakan, banyak ketakutan, saudara. Ya, yang ketakutan yang berlebihan. Ya, teman saya itu, saudara, saking ketakutan yang berlebihan, ya, oleh COVID-19, saudara, pergi ke kantornya sebentar, ya, 2 jam balik. Saudara tahu, sampai di rumahnya belum sampai, di pintunya ada pekarangan, dicoplok kabel. Ini benar, saudara. Saya dilihatkan oleh CCTV-nya. Iki lho Pak Bambang, kudu ngene, ya dicoplok. Coplok semua, saudara. Coplok semua. Istri nggak ikut, dia sendiri sama sopirnya. Dilepas semua, langsung mandi, saudara. Ya langsung keramas, langsung. Terus itu yang seterusnya, saudara, mau pergi ya gitu, sampai datang mesti dicoplok dulu, saudara, dilepas semua pakaiannya. Saya beritahu, saudara, apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Tuhan selalu menghindari apa yang ada, ya. Jadi jangan terlalu ketakutan, saudara. Takut boleh nggak, saudara? Boleh. Takut boleh. Ya, bagus itu, saudara. Kalau nggak takut, saudara, ini susah, saudara. Ya, marilah, saudara, pagi hari ini, ya, setiap kita tentu pernah dikuasai oleh ketakutan. Tetapi firman Tuhan dalam 2 Timotius ayat 1, Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, saudara, apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Jadi artinya apa? Dalam hidup ini, saudara, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Ya, dari hidup ini nggak perlu dikuasai oleh ketakutan yang selalu menghantui saudara dan saya. Sebab Tuhan selalu berserta dan tidak pernah meninggalkan kita, ya, bahkan akan memberikan kemenangan luar biasa. Amin, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, selain itu kita memiliki Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tahu, maha penolong, yang melampaui setiap kecemasan dan ketakutan. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, maha besar, maha kasih, maha tahu, saudara, yang selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita perlu memiliki beranian dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Ya, kita harus memiliki keberanian. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, di kompleks saya itu, ya, kantor-kantor di kompleks saya itu pada semua tutup. Yang buka kena dihitung, saudara, ya, tutup. Jadi pegawainya itu dirumahkan semua. Ya, saudara, saya tidak, saudara. Saya katakan sama karyawan-karyawati, gimana? Kamu masuk ke apa? Enak di rumah? Enggak, Pak, enak di kerja.
Kalau kerja masuk tapi pakai masker dan sebagainya, saudara ya. Tadi saudara di kompleks saya itu kena dihitung. Kompleks di sana ada 200 perkantoran ekspedisi jasa laut dan BBM sebagainya. Yang buka cuma 8 termasuk saya saudara. Ya. Jadi orang saya itu takut COVID-19. Oh jangan, kita harus waspada, bukan takut atau tidaknya. Tapi masalahnya saya buka ini supaya anda ini tidak nganggur di rumah, saya bilang gitu. Puji Tuhan kita dicukupi saudara ya. Pengirim masih ada, walaupun bisa dihitung saudara. Terlemek saudara ya. Yesus akan menjamin hidup kita sehingga walaupun ada banyak hal yang dapat membuatkan kita takut ya. Tapi saudara, Yesus akan menjamin hidup saudara ya. Tetaplah percaya dan serahkanlah semua kehidupannya hanya Tuhan kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Kita buka Mazmur 37 ayat 5 ya. Izinkan Tuhan bertindak atas hidup kita saudara. Mazmur 37 ayat 5 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin. Jadi saudara, izinkan Tuhan bertindak atas hidup kita. Maka dikatakan katakan apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Mengapa kita serahkan hidup kita? Karena di dalam hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, tantangan dalam kehidupan ini. Kita tidak ada kekuatan saudara, tetapi marilah kita serahkanlah hidup kita, permasalahan, pergumulan kita di dalam Tuhan, dan percayalah maka ia akan bertindak kepada kita. Amin. Jadi pada umumnya setiap kita ingin menghindari persoalan yang ada ya, tapi di tempat ini nggak ada saudara, semua nggak ada ya, tidak ada yang takut. Haleluya ya, dikatakan puji Tuhan saudara ya, nggak ada yang takut karena sudah tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai ya, melindungi kita ya, memberkati kita. Namun kita tidak perlu takut sekali lagi, karena segala perkara dapat kutanggung di mana? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Filipi 4 ayat berapa? 13. Nanti kita tidak perlu takut karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan apa? Kekuatan. Jadi hanya Tuhanlah, saudara kasih Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, kalau Tuhan tidak memberi kekuatan, kita tidak ada kekuatan menjalani kehidupan ini. Ya seperti ini banyak saudara teman saya yang lain, kasihan saudara. Ya saya sambangi, buka di Food Fest Pakuan ya, ada teman saya 3. Ya jualannya gampang, mudah sekali ya saudara, jual ya makanannya enggak berat-berat saudara ya, tahu terus cacang kuah ini jagung ini dan sebagainya yang ringan-ringan saudara. Mereka itu saudara setiap malamnya cukup untuk menghidupi 1 hari demi 1 hari. Tapi sekarang ditutup total saudara. Sudah berapa bulan? 2 bulan lebih saudara. Sudah montang-manting saudara. Ya sampai dikerjakan yang tidak biasa kerjakan, sekarang mengerjakan jual bicak ya, babi kecap saudara. Pula ya, pulaan saudara, tidak membuat sendiri tapi pulaan saudara. Apa? Itu lipat saudara ya. Luar biasa. Tadi jualan segala itu pun yang dilakukan dengan semangat, tapi orang payu saudara. Sibuk karena jagakan teman-teman
sungkan dituku sekali menil wis enggak prei saudara. Dia katakan bahwa saya berikan kekuatan bahwa serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Ya percayalah bahwa engkau pasti ya dipiara oleh Tuhan. Yo Pak Bambang, awakmu enak. Yo sawang sinawang saya. Oh delok aku enak, aku delok awakmu ya enak seger. Awake gede, ya istrinya gembuk sekali saudara. Waduh, ya wajahnya terang benderang saudara. Dalam hati saya, kok delok aku enak, kok aku delok awakmu enak. Ya, bahkan dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan apa saudara? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu takut. Amin. Ya, karena pencobaan-pencobaan itu yang kita alami adalah biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Ya, walaupun kita cobai, tapi kita kuat ya melampaui semuanya. Ya, tidak ada yang tidak kuat bersama Tuhan. Dengan demikian setiap persoalan pasti dapat kita tanggung saudara-saudara lagi, dan kita tidak perlu menghindari masalah yang ada. Memang masalah saat ini memprihatinkan saudara. Kalau kita lihat itu kadang-kadang kita juga rasanya kesel. Ya, dikongkon stay at home malah itu saudara. Ya, malah berkumpul. Dan bukan itu saudara. Ada gereja-gereja pun ya masih saudara ngengkel aja saudara. Ada ibadah saudara. Ya, waktu itu saya nggak mau saudara. Saya pernah ya saya nggak di mana gerejanya, gereja apa saudara. Saya pernah diundang barusan ini saudara. Nah, waktu sebelum saya naik mimbar saudara kasih Tuhan, beruntung banyak orang saudara, ya banyak orang di sana. Wah, kamu bandel lah ya, kau tutup, gak tutup. Ya, itu ada pimpinannya satu saudara. Garwe saudara, ya awalnya besar dan ini saudara. Kelihatan saya di depan duduk, dia tahu kelihatan saya, teriak. Habis itu dia katakan ke depan kelihatan saya, tantretan tahu saudaraku, bahasa Inggrisnya itu Timor saudara, ya. Tantretan, saudara kita sendiri. Saya katakan maaf, ya. Jadi saya kurang mengerti. Itu wis ora apa-apa, mandek wae. Terus gak apa-apa Pak Bambang. Ya pokoknya mandek kok terus. Gak susah ini saudara, ya kan? Nah, saya katakan sama gembalanya, makanya kalau kita harus taat dengan peraturan pemerintah apa yang dilarang, saudara. Jangan kita sebagai anak Tuhan terus bandel ya saudara, ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, ya marilah pagi hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan. Dikatakan di Mazmur 46 ayat 2 bahwa Tuhan menolong kita dalam apa? Kesesakan itu apa? Dan sungguh sangat terbukti. Jadi Tuhan selalu menolong kita ya di dalam kehidupan masalah kita itu terbukti. Kenapa saudara terbukti saudara? Ya barusan saya saudara tanggal berapa ini? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 saya tanggal 9 enggak salah itu saudara. Saya mengalami satu masalah, tapi puji Tuhan saudara, ya dalam masalah yang ada Tuhan tolong saya. Ya tanggal 9 saya jam 4 sore dari rumah berangkat ke kantor saudara. Sampai kantor 1 jam, jam 5 saya kerja 1 jam lebih mau pulang. Istri saya ingat, kompori kata pateni, modal. Waduh, temen tak? Iya, waduh sudah gawat sudah. Anak saya bingung, saya gak bingung. Kita berdoa saja, ya biar Tuhan bercampur tangan. Saya berdoa saudara,
berdoa dengan kaki saya gemeteran sih. Padahal semangat kenyang. Iya, makan kenyang. Ya, kaki saya gemeteran ini. Tuhan, tolong Tuhan, saya percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata. Tolong Tuhan, ampun. Saya berdoa, takjak berdoa. Anak saya, istri saya di mobil, anak saya 2, dengan istri saya 4 berdoa, nyanyi, yang memuji Tuhan. Terus saya ingat sudah, kalau saya saat ini masih di Jalan Kalimas baru mau ke Pakuwon 1 jam, gak nutut ditinggal itu jam 4, berarti kompornya jam 4, jam 5, jam 6, modal saudara. Tapi Tuhan kasih saya apa? Hikmat saudara, kasih Tuhan. Ya, telepon RT, langsung saya telepon. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pak saya telepon, Pak RT, ya untuk RT-nya nggak pergi. Ya saya RT-nya muda saudara, suka lungo. Kalau kena COVID-19 ini nggak lungo di rumah. Coba ndak amblas saudara, masih masih muda. Pak, tolong Pak, aku mau bojoku lali matikan kompor, tolong Pak. Oh iya wis Pak, abang, saya juga, iya wis. Pak Teno bapak ya Pak, ya tahu bapak ya tahu sudah. Langsung dia lari sudah. Terus saya tetap berjalan sampai itu RT lah telepon. Itu udah kena sudah. Udah kena drotos ingat saya sudah. Ditelepon kok gak nanggung nanggung. Terus anak saya telepon namanya Pak, sita sebentar. Telepon ada 4 kali, gak nyaut sudah. Waduh, ini saya mikir ini bos, amblas sih. Tinggal awu itu. Iya ini sungguh saudara, saya takut sekali saudara. Ditelepon 4 kali gak nyaut. Habis terakhir 5 kali. Lupa nanti bawa iya HP ku di oma, aku di oma apa? Aku di oma, HP ku di kono pakai 10 ya gak iso nyaut. Waduh, ya apa keadaan? Kamu bawa aman-aman. Oh puji Tuhan, terima kasih Pak. Waduh, saya pulang sampai rumah gelap gulita saudara ya. Wis tonggo-tonggo garu. Habis itu saya buka saudara sama anak saya sama istri saya gelap berita. Saya cari HP, saya bingung itu. HP itu dirakan oleh lari. Kalau ada setor, kalau akhirnya keren sama anak saya yang lagi. Tapi setor pun nggak ngetok apa. Waduh saudara, makanya mbak saya sesek. Lampu saya hidupi, wah asap itu saudara. Waduh dari dapur, dari semua tuh asap ngebul saudara. Saya buka semua pintu-pintu ya setelah saya lampunya saya hidupkan, wah tonggonya bingung. Ini kan gak enak saudara ya, sudah panci itu namanya panci. Itu sudah gak ada tanda melengkung gak karuan. Soalnya apa ikannya habis dulu, kuahnya habis, sekali pancinya dibakar terus bayangkan sampai kabel itu sampai merambat sampai mau ke suka kontak gitu saudara. Puji Tuhan, kalau itu konsep saudara. Ya, tangga saya baru keluar. Oh, bau kompor Pak Bapak. Masa opo? Masa kompor. Kompor? Iya kompor ke panci, ludes kabel saya bilang. Lu, mana opo? Ya lupa matiin kompor. Waduh, untung. Ya puji Tuhan, saya dalam hati saya, inilah Tuhan kita semua saudara ya. Kita berdoa agar pertolongan yang luar biasa. Amin. Kita juga tidak perlu takut akan masa depan kita saudara. Banyak orang yang mencemaskan tentang bagaimana saudara kehidupan mereka yang yang akan datang. Ya, banyak saudara saat ini ya, banyak orang yang takut akan masa depannya, hidupnya. Memang saudara, kalau ini berkelanjutan panjang ya, semuanya ini susah saudara ya. Jadi memang ini keadaan yang mencekam saudara. Tapi marilah sebagai anak-anak Tuhan, jangan apa tadi? Jangan takut, sebab Tuhan selalu menyertai, melindungi kita semua. Yakinlah bahwa Tuhanlah yang menjamin hari esok kita ya. Seperti Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Aku mengetahui apa yang menjadi rancangan apa? Padaku yang mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan apa saudara? Kecelakaan yang memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan.
tapi rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari esok, yang masa depan penuh dengan harapan, saudara. Ya, jadi segala yang kita miliki tidak dapat menjamin akan masa depan kita, tidak akan, saudara. Ya, kenapa saya katakan, saudara? Ya, di WA itu betul apa enggak saya enggak tahu, saudara. Ya, saya nonton di mana itu, di daerah perumahan elit di daerah mana itu, saudara, lupa saya. Daerah apa namanya? Citraland ya, sebelumnya Citraland itu apa namanya? Ya itu kan satu rumah meninggal, saudara. Itu kebetulan teman daripada teman saya. Ya, dia punya ini fotonya, dia kena COVID-19. Jadi asalnya bapaknya yang kena dulu, terus meninggal, istrinya, anaknya, kedua anaknya, kasihan. Jadi rumah itu tidak bertuhan, saudara. Tidak ada pemiliknya, saudara. Mati semua, empat. Ya, tapi jangan takut, ya. Saya ngomong begini aja orang tegang sih. Ya. Mati hidup di tangan Tuhan, saudara, ya. Jadi mati hidup kita di tangan Tuhan, jangan takut, ya. Jadi sudah kasih Tuhan, hanya Yesus saja yang akan memberikan apa? Masa depan penuh dengan pengharapan. Tetaplah jalani hari-hari, saudara, hidup kita dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan, ya. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita. Amin, saudara. Wis apa sih dodolan ya dodolan, saudara, ya. Selama bisa jualan ya jualan, ojo mikirin masa depan. Masa saiki gak harus, saudara. Masa saat ini ya gak harus. Ya, apalagi masa depan, ya opo besok, saya nggak mikirin. Ya, saya pun sekarang nggak mikirin. Anak saya yang barat, yang besar, yang nomor 1 cowok, sudah. Dia kan bekerja sama dengan Rudi Suwarno, ya, rambut. Jadi memang anak saya ini modeling, sudah, ya. Gantengnya kayak bapaknya persis. Tadi modeling. Terus senangannya kerja itu ya seperti rambut, terus baju-baju desain gitu, sudah. Dulu saya itu sangat, saudara, marah. Kamu tuh mana? Kecil besar loh, besar nggak mau bantu papa tuh mau apa? Loh, ini, saudara. Jadi orang tua itu salah, betul? Anak itu punya tujuan sendiri, saudara. Sekarang baru saya tahu. Oh iya, tujuannya ini loh. Jangan harus nyawangi orang tua, tidak, saudara. Ya biarlah dia punya keahlian apa, silakan. Tapi saat ini gonjang-ganjing mall tutup 2,5 bulan. Kalau gawean nongkrong, saudara, dia omong nganggur. Nah, apakah beban hidup, betul? Tapi masih bertahan karena anak Tuhan selalu dicukupi kebutuhannya. Amin, saudara. Ya, tetaplah jalani hari-hari hidup ini, sekali lagi melakukan apa yang kita dapat lakukan, dan selebihnya itu urusan Tuhan, saudara. Ya, biarlah Tuhan yang menyempurnakan kita. Kita tidak perlu takut terhadap bahaya. Waduh, nanti gak takut bahaya, terus gak apa-apa. Jari hambanya gak takut bahaya. Terus kita kumpul-kumpul nantang COVID-19, jangan, saudara. Ya, maksudnya itu, saudara, tidak takut bahaya karena ada Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Mazmur 91 kita buka. Mazmur 91 mengatakan bahwa apa, saudara? Tuhanlah menara perlindungan yang teguh, di mana Tuhan akan melindungi dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, saya sampaikan bahwa Tuhanlah menara perlindungan kita yang teguh, di mana, saudara, Tuhan itu melindungi kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Amin. Walau mungkin banyak alasan dapat membuat kita takut, tapi marilah pagi hari ini pandanglah kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari semuanya, ya. Jadi kita jangan selalu ada perasaan takut, cemas, ya, khawatir, saudara. Tapi pandanglah kuasa Tuhan yang lebih jauh, lebih besar daripada
semuanya yang ada. Dia Tuhan yang berkuasa dan sanggup mengalahkan semuanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara jangan takut lagi, tapi kita harus waspada, berjaga-jaga lah ya. Saya saudara kemarin ya kebetulan ada pekerjaan yang memang yang harus saya turun ke lapangan saudara ya, karena anak saya masih muda, mungkin pengalaman tidak tahu, karena barang ini mesin gede saudara, itu harus dimuat dengan tongkang. Tahu tongkang saudara ya, ditaruh di tongkang itu ada caranya, kalau enggak ditaruh ini jomplang tongkangnya saudara, guling kabeh. Itu pasti saudara, ada teknis yang ada saudara. Nah saya di sana, saudara tahu namanya buru-buru itu ngelumpuk kabeh, nah buriku diubuk saudara. Pak Bambang yo cepet-cepet gitu. Saya bilang, puji Tuhan, gitu. Saya lari sana turun lagi, Pak, engkau ibu kok Pak? Iya, bisa cegah aku. Apa Pak? Apa? Nanti awalnya itu dulu, 1 meter itu dulu, apa? Gerumbul kabeh. Digerumbuli semua sudah. Akhirnya apa sudah? Ya melo-melo teman saya. Sampai depan rumah, ya doa ya saudara, ya apa aku dicekeli semua, wes akhirnya melo lagi ya berhikmat itu semua. Saya masuk rumah, akhirnya saya lepas. Ini benar saudara, saya dikasih hikmat pertama contoh, benar juga ya. Tapi saya malu, saya ngomong ke teman saya, kok nggak percaya, pegang saudara. Mereka, aduh, kita tetap jangan khawatir karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, Dia Tuhan yang berkuasa dan sanggup mengalahkan semuanya. Marilah kita pagi hari ini hidup dalam kemenangan, bukan dalam ketakutan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Jangan takut, saudara. Ya, apapun yang terjadi. Ya, saya percaya pagi hari yang perlu sukacita bersama Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai saudara di dalam kehidupan saudara, di mana saudara dilindungi, dijauhkan dari sakit penyakit virus apapun. Ya, selalu Tuhan mempunyai caranya ajaib saudara, yang memberikan yang terbaik kepada kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Bapak di dalam surga, syukur terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan untuk setiap kami. Biarlah kami tidak takut karena Engkau selalu menyertai, melindungi kami, menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau jauhkan segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau selalu memberikan kesehatan prima untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu pagi hari ini menjadikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih pelayanan firman-Nya Bapak Pendeta Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Sebelum kita memberikan persembahan kita pertemuan terlebih dahulu, Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Bila firman yang boleh menguatkan, menakutkan kami, bahkan membekali kami untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami yang akan datang. Tuhan berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bila Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan boleh menyertai hamba-Mu. Tuhan berkati di masa tuanya, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati juga keluarga besarnya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dan kini sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan layakkan dan Tuhan terima persembahan kami ini. Tuhan kami mau memberikan dan kami mau belajar mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejabatan di hati.
setia Tuhan, syukur pagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur pagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Sini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu tanggal 21 Mei. Di sini ada ibadah keluarga pastori dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi. Untuk firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Rizka Manik dan WL dilayani oleh Ibu Pendeta Erniri Putin. Dan dukung dan doakan untuk retreat ini di reschedule yang seharusnya tanggal 20 besok. Ini retreatnya diundur karena adanya wabah COVID ini, diundur menjadi tanggal 30 Juli. Di situ tanggal 31 hari Jumat itu libur. Dan harapan kami biarlah semuanya bisa berjalan, tentunya dengan redanya wabah ini, dan kita bisa berjalan dengan aktivitas masing-masing, dan tetap dukung dan doakan semua hal yang ada di dalam permasalahan yang ada dalam negara ini boleh semuanya berlalu, dan kita masing-masing boleh menjalankan protokol kesehatan dan semuanya boleh cepat berlalu. Dan mari kita pamit dengan Tuhan, dan kami memuji kebesaran-Mu, dan doa berkat kami silakan kepada Bapak Tuhan. Sampai pada selesainya Tuhan Yesus, haleluya. Kami berdoa bersama-sama seluruh sekian jemaat, baik yang ada di tempat ini, baik yang saat ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bersama wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh keluarganya dan seluruh kabinet, haleluya, para menteri dan seluruh pejabat-pejabat yang tertinggi dari tingkat pusat sampai ke daerah,
semuanya boleh diberkati, sehat-sehat, panjang umur, haleluya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dan semuanya, haleluya, boleh mentaati, haleluya, tidak ada yang tidak mentaati, haleluya. Dan kami percaya kalau haleluya wadah ini bisa dipersatukan dan semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh mendapatkan kemenangan dan mendapatkan haleluya pemulihan dari segala virus yang jahat ini ya Tuhan. Dan semuanya boleh sehat-sehat, panjang umur, rezeki berlimpah, dan ekonomi haleluya di bangsa kami Indonesia boleh dibangkitkan kembali. Dan seluruh pengusaha-pengusaha besar, haleluya, kecil sampai haleluya, haleluya, UKM semuanya boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami berdoa, haleluya, untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus di GBS Jemaat Kristus Ajaib Makarya Binangun, yaitu Bapak Pendeta Andreas Sugianto, sarjana teologi. Haleluya, Tuhan memberkati semakin hari semakin urapan surga mengalir, haleluya, dan dipulihkan baik ekonominya dan bisnisnya, usahanya. Engkau tidak menjadikan ekor, tapi Engkau menjadikan kepala. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati hidup nikahnya, Tuhan memberkati anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya, semuanya boleh diberkati Tuhan. Sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan. Dan seluruh sidang jemaat yang hadir sudah diberkati sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian juga yang ada di rumah masing-masing boleh diberkati semuanya, sehat-sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami percaya, haleluya, semuanya, haleluya, akan bersatu kembali untuk beribadah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudusnya, kasih sayangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya.